Terima kasih kami ucapkan kepada pembina IPNA yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Negeri Agung kepada Bapak Juanda RA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya ikam mulyoke dan hikam hormati Bapak Haji Pirhan Rolit SAG dari Kota Bumi. Yang saya hormati Cambuk Linat, Kecamatan Gunung Pelindung. Saya kami hormati Ketua BPD, alhamdulillah beliau hadir. Saya kami hormati DPRD Lampung Timur, beliau Bapak Fahrudin, alhamdulillah sempat hadir. Yang saya hormati ini Nakanda Hulida dari Nibung ya, dari perusahaan Sumber Rezeki, alhamdulillah juga sempat hadir. Saya kami hormati tokoh agama, saya kami hormati penyimbang adat, alhamdulillah sempat hadir. Saya kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang saya cintai ini. Saya kami hormati jamaah sekalian yang sempat hadir dalam kesempatan di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembawa acara telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, karena ini mengingat acara demi acara ini 1 tahun sekali. Alhamdulillah walaupun posisi keadaan bukan hujan, gerimis, alhamdulillah kita terutama sekali jemaah ibu-ibu yang banyak daripada bapak-bapaknya. Setiap pengajian memang itulah ibu-ibu ini, alhamdulillah kegiatannya luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir, terutama sekali saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin seluruh masyarakat, khususnya Dusun 1 Desa Negeri Agung, apabila saya ada kesalahan dan keluarga besar saya, mohon diminta dibukakan pintu maaf. Begitu juga keluarga saya, apabila kami ada kesalahan, kami sekeluarga besar memaafkan. Karena ini momen ini 1 tahun sekali kita saling memaafkan. Oleh karena itu, marilah acara ini setiap tahunnya, cuman kita alhamdulillah pada dalam kesempatan tahun ini artinya akan diisi Bapak Kiai Pirhan Rolit SAG ini luar biasa. Ini asli orang Lampung, karena saya pernah mendengarkan YouTube beliau itu asli orang Lampung. Oleh karena itu nanti apabila yang disampaikan beliau, tolong dang menteri itu tiang ke, nah kan gehino ya, mungkin bapak-bapak gehino mone. Nah, jelas disampaikan oleh beliau, gam tolong diperhatikan, mudah-mudahan dapat menambah daripada pengetahuan gam sewat di diri gam masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kami hormati, mungkin keterbatasan waktu, mungkin kamu ada menyampaikan sepanjang ini naan lebih komplit, lebih akurat, lebih komplit. Ikam serahkan sepenuhnya jamu beliau Bapak Haji Pirhan Rolit SAG. Itulah Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Negeri Agung yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya, sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur kepada Bapak Fahrudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun setelah ikam mengikut sambutan, ikam terima kasih Pak Jamo anak ikam. Saya memberi kesempatan pada ikam untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimmatillah la hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Saya kami hormati Al Ustad Rekanda ikam Nyak Kota Bumai, luar biasa jauhna ikam mungkin kak 3 kali temu Pak Ustad meja. Yang saya hormati pemanda kami kepala desa Desa Negeri Agung beserta jajaran. Yang saya hormati mantan kepala desa yang sudah paripurna hadir, Muhammad, hadir juga Kandasa Ibrahim Badin Putro, yang juga tak lupa ayunda saya Haji Juwita yang saya hormati. Tak lupa yang saya hormati Camat Gunung Melindung, dalam hal ini diwakil oleh Bu Sekcam. Mungkin kemana Pak Camatnya nih Bu? Izin ya. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu patayat, dan juga lapisan masyarakat khususnya Desa Negeri Agung Kecamatan Gunung Pelindung. Hadir juga di sini, saya lihat ada Nakenda Sayulida yang katanya beliau direktur daripada perusahaan ayahandanya, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Hadir juga Pemanda saya Raden Bagus, beliau adalah orang Negeri Agung. Nah, nanti saya lanjutkan, saya hormati dulu. Tak lupa yang sangat saya muliakan dan saya banggakan, Ketua IPNA. Beliau adalah Nakenda kami Yosi Dharma Saputra, Eskom dan beserta jajarannya, mulai mengenai Desa Negeri Agung yang sangat saya banggakan. Dalam hal ini saya sebagai wakil rakyat di dalam acara halal bihalal ini, tentunya saya mohon maaf lahir dan batin. Dipintakan itu maafnya agar saya diberikan kesehatan, sepanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, bisa hadir lagi nanti tahun-tahun yang akan datang di Desa Negeri Agung. Saya nggak banyak Pak, saya sampaikan menyikapin apa yang disampaikan Ketua IPNA, bahwa target mereka tahun ini sesuai dengan tahun kemarin saya sampaikan suruh mengurus di Kesbangpol, terdaftar di Kesbangpol. Alhamdulillah sudah terdaftar dan sudah sama saya Pak proposalnya, dan sudah sama saya. Namun ada satu hal, memang sekupnya IPNA ini bukan sekup kabupaten, adalah sekupnya desa, sehingga tidak bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah. Namun saya bilangkan dengan Pak IPNA tadi, waktu itu akan menggunakan dana pokir saya, dana aspirasi dari PRD Kabupaten Lampung Timur. Kalau dari pemerintah tidak ada Pak, tapi kalau ada dana aspirasi di PRD itu ada. Namun karena proposal yang saya terima di bulan 7 bulan 8 kemarin, ini tidak bisa kita gunakan tahun ini anggarannya. Mudah-mudahan menjawab langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina dari IPNA tadi, sampai saya istari tadi, tidak usah pusing-pusing. Anggaran 2024 untuk halal bihalal sudah ada IPNA, nanti ditentukan dana aspirasi DPRD Kabupaten Lampung Timur.
Seperti itu. Walaupun itu yang ada 20 juta, 30 juta, insya Allah bisa terrealisasi. Ya. Jadi mengingat memang politik mengatakan bahwa saya sebagai wakil rakyat, filsafah saya, niat saya dari rakyat akan kembali ke rakyat. Seperti itu. Kita lihat apa disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita tadi, Tua Bapak Ibna juga sampai Lestari, memang betul-betul tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri. Betul? Ya. Tahun kemarin saya sampaikan, nggak usah narik di jalan, alhamdulillah tidak narik. Tahun depan nggak usah minta-minta lagi kan ya sama masyarakat. Pokoknya masyarakat hadir di tempat kita ini juga kita undang hadir, cuman makan dan minum, mendengarkan ceramah tausiahnya Pak Kiai nanti tahun depan. Ya, nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa ini. Karena saya lihat tadi laporan daripada panitia Muli Muwana ini sangat luar biasa. Dari perantauan sampai 4 juta ya kan ya, luar biasa. Ini saya selalu contoh di Kecamatan Gunung Pelindung, Desa Negeri Agung, saya acungkan jempol untuk Muli Muwana ya. Karena Gunung Pelindung ada 5 desa. Saya selalu hadir terus setiap halal bihalal. Kemarin di Pempen, ada di Tanjung Jati. Karena kemarin berbarengan di Desa Nibung saya nggak bisa hadir. Tapi saya tetap bantu di Nibung. Seperti itu. Dan seterusnya, tentunya saya sebagai wakil rakyat, saya berpesan kepada khusus kecamatan, kepala desa, ini adalah tahun-tahun memang tahun politik. Kenapa saya belum sebutkan Yulida tadi calon dewan? Kenapa saya belum sebutkan Raden Bagus tadi calon dewan? Belum ada pembukaan Pak, belum ada pendaftaran. Pendaftaran nanti di bulan 1 bulan depan ini, bulan Mei. Ditentukan nanti di bulan 11. Calonnya itu di bulan 11 nanti baru terpilih calon tetapnya. Kayak gitu. Jadi belum ada pembukaan KPU. Termasuk saya juga belum daftar untuk menyalon ke depan. Nanti tanggal 1 saya baru daftar. Nah, gitu ya. Saya minta doanya pada masyarakat khususnya Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung ini, agar saya berpesan. Tadi saya sampaikan oleh Pak Kepala Desa, pilihlah orang Gunung Pelindung. Buat apa kita milih orang Pasir Sakti? Buat apa kita milih orang Jabung? Undangan juga nggak mau orang Pasir Sakti ke tempat kita. Betul nggak? Apa milih jauh-jauh? Udah ketahuan batang hidungnya kita kelihatan. Pilih orang Gunung Pelindung. Seperti itu. Udah cukup. Ada perubahan Pak kalau kita wakil rakyat. Ada. Contoh, berpuluh-puluh tahun tiang listrik tidak masuk di gang SMA ini. Masuk mau selesai, saya bekerja sama dengan Pak Kepala Desa. Tahun depan, tahun ini, kita lanjutkan jalan kita yang belum selesai. Tiang listrik yang di sana Mening kurang 1 tiang, terus di jalan sana 1 tiang, terus dusun 6 juga masih banyak membutuhkan. Insya Allah tahun ini bisa terrealisasi sesuai apa yang saya semangatkan tahun kemarin. Tahun kemarin saya ngomong jalan selesai, alhamdulillah selesai. Kan seperti itu. Artinya saya ngomong begini Pak, ada baiknya seburuk-buruknya orang Gunung Pelindung pasti dia mikirkan orang Kecamatan Gunung Pelindung, nggak mungkin memikirkan kecamatan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, harapan kami tentunya terkhusus kepada Ibna ke depan agar lebih instan lagi menanyakan tentang masalah progres proposal yang saya sampaikan kemarin. Karena itu seluruh proposal sudah masuk ke BKD, sudah masuk ke ini. Nilainya saya belum tahu. Biasanya nilainya sesuai dengan aturan itu minimal 30 juta. Itu biasanya. Contoh masjid 10 juta, itu sudah ada aturannya. Musola 10 juta, seperti itu. Nggak boleh kita Pak mintanya 100 juta apa itu udah aturannya. Seperti itu. Dana aspirasi itu apa yang saya sampaikan tadi ini adalah saya kumpul dengan panitia halal bihalal
ketua panitia daripada Halabara ini, mereka itu meminta dengan wakil rakyatnya agar bisa setiap tahun itu peduli apa yang diinginkan oleh Muli Menganai Desa Negeri Agung. Dan saya yakin, dan saya yakin-yakinnya, saya siap untuk membantu 100%, bukan 90% Pak. 100% saya bantu. Tadi Ibna tadi saya sudah sampaikan laporan panitia, saya membantu 3 juta. Sebetulnya saya bukan bantu 3 juta Pak, saya bantu 5 juta, kemudian saya kasih 2 juta, 3 juta dulu. Hari ini saya kasihkan 2 jutanya, sesuai dengan janji saya. Nanti panitia, bendahara sama ketuanya suruh naik ke panggung. Ya, karena apa Pak? Saya ngomong begini ini, saya juga sudah duduk masalahnya Pak. Sudah jadi di DPRD. Kalau Naken Yulida ini sama Raden Bagus sudah nggak bisa Pak dia bantu karena itu uang pribadi, uang kantong, bukan uang pemerintah. Ya, nah, jadi jangan jelekkan mereka. Saya yakin kalau mereka sudah duduk juga mungkin lebih nanti. Kan seperti itu ya. Saya ini kita saling doa aja. Jadi hati saya bicara ini Pak, agar supaya masyarakat Gunung Pelindung khususnya Negeri Agung, jangan pilih orang dari luar daerah. Cukup, selesai. Pilih orang kita, siapapun itu. Tidak perlu harus saya, tapi mudah-mudahan saya diberikan kepercayaan Allah masyarakat melalui Allah, tangan Allah Maha Kuasa, saya bisa menjabat lagi. Karena PR saya masih banyak. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya hanya berpesan sama Bu Camat, ingat dengan Pak Kepala Desa, tahun politik mulai berjalan. Jangan sampai Pak Camat dan intimidasi dengan Kepala Desa agar memilih satu partai atau memilih warna ini, jangan. Karena kami ini dipilih wakil jadi rakyat Pak. Pak Lurah dipilih rakyat, kami dipilih rakyat, Bupati itu dipilih rakyat. Dan DPRD ini bukan bawahan Bupati. Nah jadi paham, DPRD ini bukan bawahan Bupati Bu. Saya ini nggak takut sama Bupati, manggil saya dia nggak berani, nggak bisa dia manggil saya bisa manggil dia. Karena sesuai dengan fungsi tugas DPRD itu adalah mengawasi anggaran yang digunakan oleh Bupati dan Pak Camat dan Kepala Desa. Betul? Kalau nggak percaya, di HP itu dilihat, bisa dibuka. Di HP itu apa aja ada. Berapa gaji DPR? Bisa dilihat di HP, di Google-nya. Fungsi dan tugas DPR apa di Google ada. Dan seperti itu. Itu. Kita mau lihat yang cantik, yang montok, yang ganteng segala macam ada di HP itu Pak. Makanya saya pesan sama adik-adik Saibna, hati-hati dengan setan gepeng gitu. Setan gepeng itu HP Pak, Bu. Bisa viral, bisa kena masalah lewat HP, dan juga bisa tenar lewat HP. Betul? Nah itulah Pak ya, apa yang saya sampaikan. Mohon maaf Yunda Naken Yulida, Pak Raden Bagus ya. Nanti kalau 1 Mei sudah daftar, DCS-nya keluar baru, bisa pasang banner atau besok bendera ya. Kalau saya pasang bendera ya wajar karena saya masih untuk DPR. Paham ya? Jadi bukan menjelekkan siapa-siapa pun. Saya tidak mau. Saya harus menang secara terhormat. Ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penampilan yang pertama, Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh rekan-rekan Ibna kepada Saudara Ferdiansah, Saudari Anggilena Evi Kristina, dan Saudari Abel Marik Bastian. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil berbicara gagap. Ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab. Akan kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Firhan Rolif SAG, Yang kami hormati kepada anggota Dewan Kabupaten Lampung Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Negeri Agung, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara, serta hadirin yang berbahagia. Di dalam sebuah negara, pemuda adalah ruh yang selalu bergelora darahnya. Di dalam sebuah negara, pemuda merupakan jantungnya yang berdenyut dan tekadnya tak pernah surut. Di dalam sebuah negara, pemuda merupakan penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan kami memaparkan syarhil Quran dengan judul Membangun generasi muda yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Hadirin, marilah kita simak kalam ilahi sebagai rujukan surat Maryam ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون خيا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk lagi terlaknat. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka kelak mereka akan tersesat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dr. Yusuf Kordawi mengatakan bahwa umat Islam saat ini menghadapi persoalan yang besar dan membesar. Ini bukan basa-basi tanpa bukti, sebab ini secara nyata kita jauh tertinggal dari Amerika yang kapitalis. Kita jauh
dari Cina yang komunis, Nampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa pengemis, dan karakter pesimis. yang hobinya main judi online, slot dan togel, Yang sukanya molor dan nonton goyangan-goyangan ngebor. Betul hadirin? Betul apa betul? Betul apa betul? Bergulirnya waktu telah menjadi bukti bahwa umat Islam kita saat ini miskin ilmu, miskin akhlak yang mulia. Ketahuilah bahwa di pundak para pemuda terdapat beban yang dipikul, dan dengan pikiran mereka kebudayaan disebarluaskan, dan dengan kekuatan mereka nilai-nilai kebudayaan bisa diperjuangkan, dan dengan ambisi mereka kebebasan dapat ditegakkan. Dan derajatnya manusia dapat ditinggikan. Maka setiap gerakan pemuda adalah kekuatan yang menjadi tumpuan dan harapan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara agar pemuda kita menjadi cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah adalah dengan pendidikan. Sebab dengan pendidikan akan tersebar ilmu agama dan pengetahuannya. Sebagaimana lagu ini. Wahai pemuda, harapan bangsa kita. Batasilah diri hati kita. Bersabarlah, taati perintahnya. Agar kita jadi hamba yang diridhoinya. Wahai pemuda, harapan bangsa kita. Batasilah diri hati kita. Bersabarlah, taati perintahnya. Agar kita jadi hamba yang diridhoinya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, pengembangan pengetahuan dan pembentukan akhlakul karimah. Yang kedua, pemuda harus berkualitas dan cerdas. Yang ketiga, bangkitlah wahai pemuda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bayi merangkak di atas tanah. Merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga yang disampaikan menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan Sarhil Quran yang telah dibawakan oleh rekan-rekan IPNA. Untuk penampilan yang selanjutnya, demonstrasi orasi Bung Tomo yang akan disampaikan oleh Saudara Diki Saputra dan Saudara
Luki Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Agustus 1945 telah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno. Namun, berarti pasukan penjajahan belum seutuhnya meninggalkan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Di Surabaya, tetap terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris. Di tengah-tengah kesepakatan gencatan senjata Presiden Soekarno dengan pasukan asing, bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malibi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malibi ini mengakibatkan pihak tentara Inggris marah hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo sebagai salah satu tokoh kunci pertempuran 10 November dalam siaran radio menyampaikan sebuah pidato guna membakar semangat rakyat Surabaya melawan penjajah yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rampas dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda kalau kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dalam pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan suatu kekuatan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingganya mereka dijepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Surabaya, ingin mendengarkan jawaban seluruh muda Indonesia, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban seluruh muda Indonesia kepada kaum sekalian. Hai tentara Inggris,
Kau telah menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tentu itu, walaupun kita tahu kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang mampu membuat secari kain putih, merah dan putih, selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara, rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak. Maka kita akan ganti untuk menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita inilah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan selalu melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Itulah penampilan demonstrasi orasi Bung Tomo yang telah disampaikan oleh Saudara Diki Saputra dan Saudara Luki Saputra. Baiklah para hadirin, telah sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Firhan Rolif SAG. Kepada beliau kami haturkan. Bapak Ibu, seperti biasa kita ngakurkan jam dulu Pak Kepala Desa. Jam saya ini 11 lewat 11. Di HP ini sudah saya setting 11 lewat 15. Jadi baru Assalamualaikum dah bunyi HP ini. Karena saya biasanya ceramah itu 11 seperempat sudah turun. Saya hari ini berangkat dari rumah saya di Tanjung Karang pas jam 4. Itu saya sudah nutup gerbang jam 4. Jam 7 saya sudah ada di Mataram Baru ya. Saya nunggu di sana, sholat di sana. Kenapa orang-orang ini nggak ada yang nelpon saya, nggak jadi apa ini? Memang saya lihat hujan juga, nggak jadi mau pulang nih pikir saya. Mampir dulu ke Bandar Jaya. Ternyata jadi juga, alhamdulillah. Saya kemarin berangkat dari Kota Bumi jam 2 lewat 35 menit. Sampai di Labuan Meringgai saya jam 6 lewat 35. Saya sholat subuh di Labuan Ratu. Acaranya mulai kemarin sama dengan ini di Nibung jam 11 juga. Saya pulang panas sampai di Boyot hujan, panas hujan, sampai Tanjung Karang hujannya deras luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita sampai dengan hari ini masih berkesempatan dan kesehatan, walaupun hujan masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka halal bil halal. Selanjutnya sholawat dan salam. Kak laju hujan nih Han.
insya Allah dicurahkan pada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in ila yaumudin. Bapak Ibu saudara hormati, alhamdulillah kita 1 bulan puasa sudah selesai. Tolong dulu nanti ingat, mumpung saya ingat, anak-anak Ibna ya, Ibna yang cewek-cewek nanti tolong datang ke ibu yang saya tunjuk ini, yang jilbabnya warna merah. Bu siapa namanya? Bu siapa? Haja. Ija. Tolong datang ke beliau, minta apa amalannya. Ini serius, bukan main-main. Serius. Yang perempuan, kalau mau selamat, yakinlah sama saya. Karena apa? Karena beliau itu ada nur di mukanya. Ya mohon maaf Pak, saya lanjutkan. Mumpung saya ingat, saya ini orangnya beda begitu Bu Sekcam. Mana yang saya langsung saya bilang. Jadi nggak saya tunda-tunda. Apa yang saya langsung saya bilang. Oh kamu ini lagi ada masalah. Ini masalahnya. Saya ini kalau nggak jadi ustadz pasti jadi dukun saya ini. Alhamdulillah anak-anak Ibna ini kalau kemarin Karang Taruna apapun namanya punya kegiatan halal bil halal. Dan yang bagusnya lagi desa mendukung, bukan cuma omong kosong, duitnya juga. Sekarang nggak bisa ngomong tengah dengan duit. Uang bisa, uang berkuasa membeli anak raja. Apa bisa duduk jadi anggota dewan Golkar ini kalau nggak ada duitnya? Nggak tahu ini modalnya pulang apa belum ini. Saya takut belum pulang modalnya nih Pak. Untung dia nggak jual tanah, cuman gadaikan sertifikat aja. Jangan dikira anggota dewan sudah bekuyah duit. Jangan. Beban deritanya luar biasa, cuman mundur nggak jadi lagi. Kak Liom. Jadi yang saya sampaikan, saya selalu berpikir begini. Kalau yang disampaikan oleh peserta-peserta anggota Ibna tadi, kita semua yang tua-tua ini memperhatikan liom kita, malu kita. Disindir yang masang togel, yang judi online, malu kita sebenarnya. Itu siapa? Anak kita, cucung kita. Secara enggak langsung mereka sudah ngajarin kita, nasehatin kita. Cuman caranya itu aja, kita masih ketawa. Oleh yang disindirnya kita yang masang togel. Untung ini nggak ada juga tadi itu penampilan daripada pensarahan Quran tadi masalah riba, bungain duit. Kenapa? Ciut muka yang bungakan duit. Masa ada bungakan duit 30%? Alangkah aneh. Orang itu ngutang karena dia nggak punya. 30%. Zaman saya kecil dulu saya tahu yang ada itu 5%, paling tinggi 10%. Sekarang 30%, ada yang 50%, termasuk ada anggota dewan yang minjam. Bukan apa-apa, saya tahu persis. Ada apa urusannya itu? Itu dia ngutang. Siapa itu anggota dewan? Siapa? Lah kebetulan dulu dia syukuran saya yang datang. Maksud saya begini, saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Orang kadang-kadang sekarang nih Bu gampang, pakai peci, pakai sorban langsung al ustadz, al mukarram, al menak, al marhum. Cutik-cutik ke ustadz, cutik-cutik ke ustadz. Saya mau terjemahkan tadi yang sampaikan Tua Umum Ikna tadi.
Tabe pun nabe tabe mahapun ngalimpura nupang cawo cutek jamu unyan segalo. Jamu unyan segalo sekak mitarjak tanggan jenganan naan batu sekam cawo dan ngobrol sayan. Itulah yang terjemahannya tadi disampaikan oleh Tua Ibna tadi. Bahasa aslinya. Sama dengan tabe pun itu. Kalau tokoh adat mau protes, dia nggak bisa tabe pun aja. Tabe pun nupang lieu. Tabe pun nabe tabe. Enggak tabe pun tu kena mulai wah tabe pun panglieu. Saya selalu protes sama dengan yang orang bilang, sang bumi wajurai. Apa wajurai? Satu pendatang surai indai mau. Mak mau. Bukan itu. Buminya satu. Dua jurai, pepadon dan saya batin. Bukan pendatang dengan asli, lawang itu namanya. Bukan omong kosong. Kalau orang melinting ini, kitabnya Kuntara Rajaniti. Kalau padon, Ketaro Rajowaso. Itu kitab undang-undang hukum adat kita. Buka itu, cepalonya sama, larangannya sama, cepalo 12. Nah kan, hujan ini, untung saya puasa jadi nggak aus. Saya kalau udah lewat-lewat itu Pak, puasa itu kelewatan. Istri saya, anak saya sudah hari kedua puasa, saya belum hari ketiga, jadi udah tinggalan satu saya. Mak saya udah 76 tahun, dia bisa 7 kali hatam Quran. Adik saya yang cuman kerja di kecamatan, kasih apalah itu, dia bisa 8 kali satu bulan Ramadan. Saya sampai tanggal 24 Ramadan cuman 5 kali. Malu sebenarnya, tapi apa boleh buat? Malu-malu yang penting ada sedikit ibadahnya. Jadi ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kata Allah begini, buka Quran surat An-Nisa, wal yahsallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan hafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kalau ingin anak kita bagus, maka mak bapaknya dulu yang bagus. Mak bapaknya dulu yang takwa, walaupun ada pengecualian. Nabi Ibrahim pengecualian, bapaknya buat berhala, dia menentang berhala, pengecualian. Tapi akik kita ini anak sudah disekolahkan bagus-bagus, masukkan pondok pesantren, masukkan belajar ngaji, diajak sholat, belum tentu hasilnya bagus. Apalagi kalau sekejah-kejah, sebiar-biar, seliar-liar. Sudah kita dedek benar saja, belum tentu hasilnya benar. Kenapa? Menanam padi, rumput pasti tumbuh. Nanam rumput, padi gak tumbuh. Itu juga untuk Ibna tadi, jangan diperpanjang. Yang minta sumbangan dimarah itu biasa. Saya ini dari dulu kerjaan saya minta sumbangan. Kenapa orang nggak berani? Saya berani. Labuhan Ratu, Kedaton itu, belakang Dharma Jaya itu Pak, Beringin, Jalan Keramat, saya tinggal di situ. Setiap ada kegiatan kita buatkan kegiatan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kita buatkan. Nah, pencari dana ketuanya saya, ketua panitia saya juga, yang jalan saya juga. Kenapa? Dia orang malu. Kenapa mahasiswa malu minta? Suatu ketika di depan OBL ada rumah yang ada gapuranya, masuklah ke sana, assalamualaikum, keluar ibu-ibu tua, enggak, waalaikumsalam. Dia pakai androk pendek, kemudian suruh duduk. Ada apa? Nah, ini Bu meminta sumbangan Masjid Al Azhar mau mengadakan Maulid Nabi. Jadi kami minta sumbangan, berapa ibu menyumbang? Apa dia bilang? Mohon maaf nak, saya ini orang Hindu. Orang Hindu. Kawan saya saudara saya, kamu itu saya bilang nggak usah, kamu bilang, saya bilang nggak apa-apa Bu, yang penting ibu menyumbang, ini bukan masalah agamanya. BS kita datang ke rumah kiai, udah mati sekarang. Maka saya nggak gampang-gampang nyebut orang kiai ustaz. Datang ke rumah kiai itu, orang Jawa Barat,
punya pondok terkenal se-Indonesia, bukan, tapi cabangnya ada di Bandar Lampung. Datang pagi gerbang belum buka, datang siang digonggong anjing. Datang malam dia bilang, mohon maaf kita pamali kalau mengeluarkan duit malam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kiai loh. Kalau saya sebutkan namanya kaget semua orang. Nah mati sampai sekarang orang Jawa Barat. Jadi nggak gampang-gampang berikat kiai. Malam pantangan keluar duit pemali. Apa kata Lampung kalau pemali itu? Pemali ya? Pantang dia, nggak boleh malam. Pagi belum buka gerbangnya, siang anjing 3 yang nyambut. Saya ini paling takut dengan anjing. Ada dulu dokter orang Ogan, sama di situ juga. Tetanggaan, anjingnya ini gigit anak tetangga. Datang tetangga itu ngomong sama dia, gimana nih Pak, anjing Bapak ini harus Bapak tanggung jawab karena anjing Bapak ini sudah gigit anak saya. Nah kalau digigit anjing ini kan zaman dulu kan harus disontek di udelnya ini belas-belas kali, takut titanus. Dia bilang kayak gini, gampang betul orang itu bilang. Ya udah katanya, yang gigit kan anjing saya. Yang mana katanya? Panggilnya. Yang ini, ya ini katanya. Ya udah suruh anak kamu gigit aja. La ilaha illallah. Untung bukan saya, kalau nggak saya tujah dia. Anak saya digigit anjing, dia minta tanggung jawab, dia nyuruh anak saya digigit anjing itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dokter itu. Makanya pendidikan tidak menjamin. Sekarang banyak orang S2, S3 tapi perilakunya beles. Sama orang tua jahat, sama tetangga dia sombong. Makanya yang pertama itu anakku bukan ilmu, yang pertama adab, sopan santun, etika, budi pekerti. Zaman dulu Datuk kita nggak punya ilmu. Sholat aja jarang-jarang. Baca Yasin kalau malam Jumat. Tapi anaknya 5 berkah semua, jadi semua. Itu hebat zaman dulu. Tanpa ilmu, tanpa ibadah, berkah. Kenapa? Dia keyakinannya luar biasa kepada Allah. Itu dulu. Anak naik kelas motong ayam. Zaman dulu naik kelas itu prestasi. Bukan kayak sekarang. Bodoh, pinter sama naik kelas semua. Maka jangan heran guru-guru yang SMP bingung dia ngajar anak kelas 1 SMP. Lolos SD tapi nggak bisa membaca. Zaman dulu, mohon maaf, kata bapak saya, anakku katanya, tulisan kamu orang yang lulus sarjana sekarang ini nggak betimbang dengan kaki saya nulis. Saya bilang coba papa nulis. Bapak saya cuma tamat SMA tahun 64. Tapi zaman dulu SMA zaman dulu jarang pak. Luar biasa tulisannya. Kenapa? Ada merengnya, ada halusnya, ada kasarnya, merengnya, ada derajat merengnya sama. Bukan kayak sekarang, kok merengnya ke kiri ya. Ilmu itu nomor 2. Pertama itu budi pekerti, adab dengan orang tua. Jangan berharap anggota dewan bisa sukses tanpa ridho orang tuanya. Apa dikira sudah hebat Pak Juanda jadi kepala desa? Belum. Yang hebat itu mak bapaknya yang nganakkan dia. Anggota dewan itu apa hebat? Belum hebat. Yang hebat maknya dulu yang melahirkan dia, bapaknya dulu yang ngisik dia. Apa ngisik itu bahasa Indonesianya? Hah? Ngisik, saya ini orang Lampung. Apa ngisik itu? Memelihara ya. Manuk sudah memelihara itu. Yang nggak hebat anggota dewan, yang hebat itu bapaknya dulu yang ngisik dia, yang nyekolahkan dia. Coba kalau dulu dilahirkan sekolahkan, apa bisa jadi anggota dewan? Buta huruf jadi anggota dewan, nggak ada cerita. Jadi jangan main-main dengan orang tua. Ridho orang tua itulah yang membuat kita sukses. Banyak juga orang keluar pondok nggak jadi apa-apa. Kenapa? Bangga dengan ilmunya, lupa dengan tata krama, dengan gurunya, dengan ustadznya. Ada juga yang terbalik orang Lampung ini, dengan ustadz dengan kiainya cium tangan, sama emaknya enggak. Anak beles itu namanya. Jangan sering-sering undang saya sakit hati. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pertama adab.
Yang ngajarkan adab etika itu mak-maknya ini, bukan bapaknya. Kalau orang Lampung asli, nggak ada anak laki-laki akur dengan bapaknya, yang akrab nggak ada. Nggak ada yang akrab, yang lihat-lihatan gitu. Nggak ada ngobrol di motor, nggak ada cerita. Itu orang Lampung. Kenapa? Karena kutub bapak dengan anak laki-laki sama, kutub positif semua, bertolak belakang. Itu hukumnya. Kalau dia betul orang Lampung, belum campur-campur dengan suku yang lain. Saya sampai mati bapak saya baru sekali makan bareng dengan bapak saya. Itu terakhir juga. Saya sudah punya anak, dia bilang kayak gini, suruh dulu Firhan nyebrang katanya itu. Kita sahur sama-sama. Ini terakhir sahur sama saya. Saya bilang, ayo sok tahu juga, sotoy. Saya duduk sahur, anak saya dia. Nah itulah terakhir makan. Pertama dan terakhir makan sama orang tua. Kenapa? Karena bapak saya itu punya meja khusus. Makannya beda dengan anak-anak. Bukan kayak sekarang, ibu-ibu sekarang ngurus suami. Yang muda-muda, oh ya aku mengan. Ya ada kata sama, ini kedua, dia biji kam mana ya? Kenapa di nasi masuk mejikom? Mejikom itu untuk menanak nasi, untuk masak, untuk ngekok. Namanya kalau zaman dulu gaya. Orang Lampung, laki-laki Lampung nggak boleh nyeluk gaya. Kenapa? Dia punya praja tangan. Jadi saya dulu mau berangkat ke Tanjung Karang tahun 89. Jadi nenek saya Hasanah dia bilang kayak gini sama datuk saya Arif. Dia benahan. Ada jawabannya kau? Permata. Mbak datuk. Nya aku ngejok ne kaum. Nyola dijok. Prajo tangan. Prajo tangan untuk nabok. Ini orang Lampung jahat, orang Lampung itu. Saya ini kelas 3 SD sudah dikasih bapak saya badik 1, cap gerpu 1, laduk 1. Lamun aku kalah patai kah? Itu hebatnya orang jeleknya orang Lampung. Maka anak-anak saya bilang, kok sama ayah? Badiknya ayah sama papi sama buyah. Lah iya belian datuknya semua. Jadi dikasih praja tangan. Itu hebatnya orang zaman dulu. Saya bilang, Cocong, Datuk, apa pantangan pemali praja tangan untuk nabok orang nih? Pertama katanya jangan kamu tabok orang kalau enggak betul-betul rasa sakit yang luar biasa atau malu yang luar biasa. Dia enggak gampang-gampang keluarkannya. Yang pertama. Yang kedua enggak boleh megang perempuan. Cocok kan? Cocong saya ini ngasih ilmu perkasih untuk kalau ngomong didengerin orang. Ada orang berkali-kali salam enggak ditimbal orang. Apa enggak boleh nyium perempuan. Cocok betul, terjaga betul dengan hal itu. Sampai kawin saya enggak pernah salaman, juga jarang dengan perempuan. Itu hebatnya orang zaman dulu ngasihkan ilmu-ilmu zaman dulu. Kenapa? Untuk menjaga, bukan untuk gagah-gagahan. Untuk pamer-pamer. Orang abang enggak pernah ketemu kebel. Kalau dia betul-betul keturunan Nuna enggak pernah ketemu kebel. Siapapun orang itu, asal geninding tanah juga ke kebel muak. Dulu dari Banten datang. Ngobrol di Serambi rumah. Selisih. Orang Lampung kan masih banyak apa namanya yang sajen-sajen zaman dulu. Zaman datuk-datuk kita dulu nyebut istilahnya ada apa namanya gula kelapa, ada betih, ketan hitam segala macam kan, Bu? Nah, nyebut. Ributlah sama orang Banten ini. Ribut. Lagi ngaya apa namanya pisang tanduk rebus. Tapi pagas dia mau putih tukah si pajak. Kacang betang. Maka itulah kenapa. Coba lihat mana pernah ada orang Banten ribut sama orang Lampung. Nggak ada. Nenek moyang kita ada satu dari Banten. Saya lanjutkan. Nah, jadi anak-anak kita ini sudah dididik punya ilmu. Tinggal apa lagi? Akhlak. Terbalik. Akhlak dulu baru ilmu. Kalau akhlaknya bagus, ilmu nempelnya gampang. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu nempel dengan dada yang bersih. Nah oleh karena itu ibu-ibu, mohon maaf yang tua-tua, kalau punya pegangan-pegangan, punya bacaan-bacaan,
kasihkan dengan yang muda-muda. Kalau mati ilmunya masih berlanjut, pahala tetap mengalir. Balung sudah borok dalam tanah, tetap mengalir pahalanya. Jangan dibawa mati. Coba zaman dulu ibu-ibu yang udah tua-tua nih. Kalau anak kita mencret bayi, kita nggak ke puskes. Kemana? Kita ke mbah-mbah. Kenapa? Untuk ngejampi nekan mak bangi. Ya Pak ya? Ada jampinya, turunkan itu. Ini Pak mati. Kenapa dengan bacaan Fatihah, dengan bacaan Qul huwallahu ahad kok bisa sembuh anak yang mencret sakit perut? Ini yang sama-sama kita orang Lampung nih kadang-kadang lupa. Kenapa orang zaman dulu nggak pernah kekurangan sandang pangan? Dia tajuk tahun ini sampai panen getas tahun depan tetap isi balai masih ada. Orang zaman dulu apa olahraganya? Saya nanya dulu Lampung zaman dulu olahraga apa? Nggak ada olahraga, tapi umurnya panjang, 80 tahun, 90 tahun, sehat. Sekarang baru 60 tahun, minum teh enggak, takut gula. Makan pecel enggak, asam urat. Ada emping tangkil, mau, tapi takut asam urat. Daging enggak bisa, kolesterol, mati aja kamu. Akhirnya apa? Kita sakit, kita mati bukan karena gula, bukan karena kolesterol, tapi apa? Mati karena kurang gizi. Oleh karena itu, laju hujan, enggak laju baru mulai. Ya ibu-ibu enak enggak hujan di sini nih. Apa sesuai dengan amal perbuatan? Saya ingatkan dengan bapak-bapak, jangan sering-sering ngundang saya. Nanti banyak yang sakit hati. Pulang dia kecewa, enggak nunggu makan lagi dia pulang. Untung kota dewan ini nggak pulang duluan. Jadi saya lanjutkan. Jadi tadi anak-anak kita ini sudah punya ilmu, akhlak sudah ada dikit-dikit, tapi mak bapaknya yang nggak berakhlak. Anak sudah punya akhlak, ibadah sudah, mak bapaknya yang belum. Kenapa? Karena blesnya tadi itu. Bapak Ibu saya hormati, yang belum masuk masjid, cobalah masuk masjid. Enggak bisa 5 waktu, ya Jumatlah masuk masjid. Janganlah jangan ambil di depan juga. Agak belakang-belakang lu sedikit. Yang sudah biasa di masjid jangan latih. Apa latih itu? Latih ya? Jangan latih. Ini latih yang sudah masuk masjid ini. Begitu nengok, nah, malah ini kuku masjid wah. Tumben. Sekali masuk itu seumur hidup nggak masuk lagi. Sudah kayaknya ke masjid nah. Sama dengan bapak-bapak ini, coba ada acara bapak-bapak ini jarang pakai peci putih, jarang. Kenapa? Karena mulut kawan kurang ajar. Begitu ketemu orang pakai peci putih langsung salaman. Kan kedua pulang dari Mekah wah. Nggak enak ketawa yang pakai peci itu. Pulang umrah, pulang haji, pakai peci putih, langsung begitu tahlilan. Ya nikah kedua haji, ini sampai doa tahlil. Dikiranya berangkat ke Mekah itu belajar tahlilan di sana. Begitu sholat Jumat mantan kepala desa, suruh khotib Jumat. Dikiranya berangkat haji 42 hari itu, dikiranya belajar khotib di sana. Di sana itu haji itu bapak ibu makan minum tidur sholat, makan minum tidur sholat, itu aja kerjaannya. Paling enak di dunia ini berangkat haji. Maka saya heran orang Lampung sampai mati naik haji, tanah lebar di mana-mana. Berjual terus tanah untuk anak beli mobil, berjual tanah buat rumah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai mati enggak berangkat haji, umrah juga makwat. Mikirkan anak. Kenapa? 5 anak sarjana semua, 5 anak pegawai semua, 5 anak buntu mikirkan mak bapaknya. Ya kalau anak kita bu pak sebenarnya nggak pelit nggak,
menantu yang pelit. Nggak percaya, coba aja. Kalau bapak-bapak nggak percaya, yang masih muda-muda, pegawai muda, coba nanti ada duit, dapat rezeki, jual singkong, jual apa, eca-eca aja, pura-pura aja. Misalnya jual singkong dapat 40 juta, ya ini 10 ini untuk nanam, 10 bayar utang, 30, yang 20 kasih sama mak, langsung mata istri belong mendadak dia. Nggak percaya, coba. Dia bilang apanya? Wah, katanya kredit motor lah bayar, ini gue bayar UKT, ini gue bayar lah, semua disebutkannya. Takut betul kalau kita masih mak kita. Ya nggak semua, Bo, nggak semua, kebanyakan. Ada bro, kita ini ngesek anak itu dari kecil tuh, alang kebanyak air mata kita, alang kebanyak keringat kita, alang susah kita ngesek anak dari kecil sampai besar, sampai jadi orang. Lah kapan kita terpandang dengan urusan anak? Kapan kita nikmati hasil kerja kita? Waktu tua sebelum masuk kubur inilah perlu anak itu ngerti mak bapaknya. Kalau nunggu bapaknya minta sampai mati dia nggak minta duit anaknya. Cuman anak aja punya otak apa enggak? Ini kadang-kadang mohon maaf, di sini masih nggak ada budaya kalau mau lebaran nganter mertua ayam, itu masih ada? Ya sebagian ya, sebagian udah nggak lagi. Dan terima kasih kalau mertua cepat mati. Ya kadang-kadang anak-anak ini kasih sayang dengan orang tua setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Bawain ayam, alhamdulillah, bawain sero, bawain apa nama rujak-rujakan, alhamdulillah. Cuman sayangnya cuman dia bawa ayam pramuka. Tahu bawa ayam pramuka? Yang warna merah itu. Ada nggak dijual sini? Ayam bertelur itu udah nggak nelor lagi itu namanya ayam pramuka. Coba lihat tuh kayak antara pramuka anak kita. Sudah bapak itu dibawain ayam pramuka 3 jam masih nggak mateng-mateng. Alah, begitu digigit suaminya, alah. Apa bu? Nggak ada kayak gitu. Ya jadi presto. Ya bapak itu mana ngerti presto. Begitu bakarannya. Emak saya umurnya 76 tahun. Istri saya masak singkong dengan presto. Saya bilang apa ke singkong? Biar cepat matangnya. Ya juga memang presto. Begitu dia bunyi kayak gitu, emak saya lari ke depan. Woi, kebakaran, kena jotin. Mak itu presto namanya. Yulah ini asal juga ini. Artinya Bapak Ibu, kita guna punya anak itu sebelum masuk kubur, kita dipinggungkan anak, kita diopeni anak. Nah ini saya kerjaan paling berat ini. Sebab saya ini asal saya ngejuk daripada saya minta. Nanti ya, ingatkan saya nanti. Kalau saya mesti ingat ya. Orang puasa ini banyak lupa. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Presto ya, presto. Jadi kita dengan orang tua itu Bapak Ibu, kalau mau selamat, orang tua dulu. Saya dulu mau berangkat haji 4. Tapi dari mana duitnya? Saya ini kan pegawai negeri. Pegawai negeri itu berapa sih gajinya? Saya ini golongan 4A. Sudah berapa tahun gak naik-naik 4B? 4.700.000. Anak 2 yang kuliah 1 SMA. Listrik saya 1 juta lebih, kena 4 rumah. WiFi saya 750. Itu yang pasti aja. Gimana cukup? Jadi nabung. Bapak, mak, saya dan istri. Nggak cukup. Teng mati bapak saya. Belum sempat yang naik haji mati. Tapi sudah begawi, sudah gelar sultan. Kenapa? Saya katanya kalau haji saya mau sultan dulu. Kalau nanti sudah sultan baru saya. Belum selesai sultan sudah mati dia. Karena sultan orang Lampung ini, orang Pepadun ini Pak mahal.
Dia mau begawi, mau nemen, habiskan duit. Dia pun nabuh kulintang, nang nanggung ya kurang utang, nang nanggung ya kurang utang. Makanya banyak orang Lampung begawi, banyak jual tanah, jual rumah. Dan nanggung ya kurang utang, ya kurang utang. Nah, itulah bunyi kulintang 9 itu, kulintang 12 itu. Dan nanggung ya kurang utang. Orang Lampung kalau mau ditanya, orang Pepadun, tersinggung lah. Jegat saya pulang, itu mobil saya. Jadi kalau orang Pepadun ditanya, banyak yang gelarnya haji dengan yang sultan. Banyak yang sultan. Satu kali sultan tidak cukup 300 juta. Dulu Bupati Lampung Utara Begawi 2 miliar duit penurunannya. Saya yang datang sebentar dapat 800 ribu. 2 miliar. Duit yang dibagi bantai itu 2 miliar. Keboknya 14. Mau dapat gelar sultan itu. Satu kali haji dulu kan cuma 36 juta. Itu 350 juta. 10 orang sekali begawi bisa berangkat haji. Nah sekarang bapak-bapak yang belum daftar haji, Pak Kepala Desa, jangan lama daftar. Cuk Kepala Desa itu nggak pengaruh nanti masuk kubur. Malaikat munkar nakir itu, kalau saya nyebutnya bukan munkar nakir, manangkirun. Dengarkan saya orang yang bukan orang Lampung. Orang Lampung ini kalau dia asli orang Lampung nggak ada tempatnya takut. Sama polisi dia nggak takut. Maka ditangkap polisi begal, besok begal lagi dia. Dia nggak takut. Sama tentara dia nggak takut. Sama kepala desa dia nggak takut. Aki Tuhan dilawannya. Apa buktinya? Dia nggak sholat. Dia nggak takut sama Tuhan. Anggota dewan, kepala desa, siapapun kita, mau ustadz, mau kiai, masuk kubur, yang pertama nyambut kita manangkirun. Orang dari luar Lampung dia tanya, Pak Ustadz, saya tanya dulu, kitab mana yang menyebutkan malaikat nanya dalam kubur, mayat dalam kubur itu namanya manangkirun. Malaikat baru apa itu? Angkatan tahun berapa malaikatnya? Ngejek saya, saya tahu itu. Kenapa? Dia naik panggung duluan. Begitu saya naik panggung, Bapak saya menjelaskan. Saya mau tanya dulu Pak Kiai yang tanya saya tadi. Apa nama malaikat yang menanya mayat di dalam kubur? Munkar dan nakir. Nah itulah manangkirun. Munkarun wa nakirun. Orang Lampung males ngebaginya manangkirun. Munkarun wa nakirun. Orang Lampung nyebutnya manangkirun. Nanti di dalam kubur itu saya selalu bilang begini, di dunia ini calon anggota dewan dan anggota dewan kurang duit bisa ngutang, anggota dewan bisa pinjem bank. Enak bener ya anggota dewan, baru duduk di lantai langsung ditelepon dari bank, pinjem berapa. Termasuk yang P3K yang baru pegawai itu sudah telepon juga meminjam berapa. Nah di dalam kubur ini nanti nggak ada yang bantu kita. Istri Pak Buntu itu diingat kita. Suami apalagi, suami belum mati dia udah kawin lagi. Jangan nunggu mati, belum mati udah kawin lagi. Ada yang tersinggung, saya turun. Mak saya 2. Saya manggil mak saya mama. Saya manggil istri kedua ini orang Bantul, Yogyakarta. Manggilnya ibu. Anak mak saya 6 laki-laki semua. Anak ibu 2 laki-laki. Dulu orang Lampung ini, bapak saya berhenti pegawai tahun 66. Setelah PKI dia berhenti jadi pegawai. Kenapa? Gajinya kecil. Masa sombong-sombong. Berhenti dia. Sekarang yang udah jadi ada gedung juang itu, nah situlah kantornya dulu. Namanya BPR, Balai Pertemuan Rakyat. Nah jadi bapak saya itu berhenti dia. Jadi bapak sini petani, tanahnya lebar, luas, bukan hektar kilo, 2 kilo persegi. Kenapa? Orang Lampung kan enak. Pernah mampir bawah pohon mangga, kencing na tanah saya. Nah iya. Oh pernah di situ minja ayam hutan, tanah saya, kan dia punya.
Zaman dulu petani ini susah, bukan kayak sekarang. Makanya tanah yang warisan nenek moyang orang Lampung Timur ini yang 5 hektar itu dulu nggak ada gunanya, bongkor. Siapa yang menggarapnya nggak ada, tanah lebar nggak usah beli. Nah, jadi kan dulu tani kita ini nggak banyak, kopi lada, nggak ada orang Lampung nanam singkong nggak. Nanam singkong di rumah popot, sukit babi semua. Kelapa bisa hidup, kena taruh di situ itu drum kalau nggak makan babi. Nah, petani, kami ini di Kota Bumi, saya ini asli orang Kota Bumi, 7 keturunan saya orang Kota Bumi, tinggal di Umbul aja belum pernah. Di Kota Buminya betul. Jadi bapak saya di Umbul, petani nanam lada, 40.000 batang kebun lada. Kalau 1 hektar 2.000 itu 1 hektar, berarti 20 hektar yang itu. Setiap bulan Mei bapak saya ke Panjang, dulu nggak ada Bakahuni nggak pak, Panjang pelabuhan kita. Orang dari Banten, dari Jawa nyebrang ke Lampung nyari kerjaan, bukan kayak sekarang Lampung nyebrang ke Jawa nyari kerjaan jadi kuli sana. Kenapa? Nggak ada yang dikelola. Daerah Lampung ini miskin industri. Nanam kekem, jualnya murah. Kalau tempat orang Jawa itu dia nanam singkong, singkong dibuat tape, singkong buat kerepek, buat segala macam, buat oyek. Laku singkong makan kita apa? Paling saudara kita tangga, nak kilo kekem buat 3 rumpun, ngambil sekarung malah. Minta 2-3 rumpun, bawa sekarung dia pulang. Sama dengan zaman dulu, ada kali apa di Lampung Timur ini? Negeri Agung ada kali enggak? Apa nama kalinya? Besar nggak kalinya? Besar. Pulang dari mancing nggak dapat ikan, lewat ladang orang Jawa. Tiungnya bagus-bagus, lepang bagus-bagus, mutil sakore penuh dia. Temu kawan, wah dia kedaunya, dia ngawil. Masa punya mau wah, dia kedau mencium, dia jauh dia ngaku lo naya, wah teman jauh. Bejajo dia, ngajak. Itu dulu, sekarang masih ada juga. Lamen Jawa laki indai kan, bukan laki mak kita, maling namanya itu. Pulang dari mancing gak dapat ikan, dapat terong bagus, dapat lepang bagus. Tahu nggak lepang? Timun. Aneh. Kenapa Jawa bisa kaya kita nggak bisa kaya? Dia datang nggak bawa apa-apa. Kenapa dia bisa kaya kita nggak? Lah kaca dia kaya. Nanam singkong di pupuknya, di koretnya. Tiap hari dilihatnya, punya Lampung sudah dinanam begitu, nggak dilihat-lihat kalau mau jual. Punya Jawa singkongnya bisa untuk main keleren saking bersihnya. Punya Lampung tinggi rumput daripada singkongnya. Begitu deketan jual singkong. Punya orang Lampung 2 hektar, punya Jawa 1,5 hektar. Begitu ngelihat 1 red, 2 red, 3 red 1,5 hektar. Punya dia 2 hektar, 3 red juga. Apa yang? Ya kacu Indo ini Jawa berarti wae kekem nah ya. Lah iya Jawa dipupuknya 2 kali. Punya Lampung serah kepada ilahi. Inilah yang harus kita pelajari. Kenapa orang datang nggak punya apa-apa, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun di tempat kita jadi raja. Kita enggak belajar. Bagaimana cara bertani orang? Saya ibu-ibu bertani. Saya tahun kemarin terakhir, saya upahkan 1,5 hektar itu nyulam. Saya datang mati, nyulam mati, 4 kali nyulam mati. Saya cabut semua. Saya berangkat sendiri. Saya nginep di kebun sendiri. Saya potong sendiri sampai orang semua kaget. Udah pensiun apa Pak? Kenapa saya di kebun terus? Saya mau tunjukkan dengan orang ini, inilah cara bekerja.